Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, kita boleh bersekutu lagi walaupun dalam online. Tapi sebelum kita memulai persekutuan online ini, mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh berkumpul lagi di sini Tuhan untuk memulai persekutuan online ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai persekutuan online ini. Tuhan tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuat kuasa-Mu saja Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, gimana nih kabarnya? Gimana? Luar biasa. Oh ya, luar biasa. Waktu menjalankan gerakan hashtag di rumah aja gimana teman-teman? Apakah bosan? Bosan sekali ya. Walaupun bosan, pasti ada sisi positifnya juga ya. Kita bisa dekat dengan keluarga, bisa bonding, bisa mengasah skill kita seperti skill berjualan, seperti Mbak Resti, atau skill bermain gitar, ataupun skill yang lainnya. Ya, terlepas dari plus minus hashtag di rumah aja ini, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersyukur dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah dengan bangkit berdiri. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Silahkan duduk kembali. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita pujikan Kau Telah Memilihku.
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita mulai dari awal lagi. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan aku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Purwoto. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya antarkan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa memberkati kami bersyukur karena di tengah kondisi yang secara umum tidak menentu karena pandemi corona, kami tetap merasakan bahwa Tuhan menyatakan kebaikan bagi kami. Dan rahmat anugerah Tuhan juga nyata kami rasakan pada petang hari ini karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mengagung tinggikan nama Tuhan. Tuhan juga memberi kesempatan bagi kami untuk sebentar lagi belajar kebenaran-kebenaran firman Allah agar terang kebenaran firman Tuhan bukan hanya kami pahami tapi menjadi pemandu bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini agar kehidupan kami mencerminkan kemuliaan Allah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan diri kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Rekan-rekan remaja dan muda GKJ Jebres yang terkasih, Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, baik ya. Puji Tuhan, di dalam kondisi yang serba terbatas, kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati indahnya persekutuan dengan saudara seiman, kendati melalui media online seperti saat ini. Petang hari ini kita akan belajar satu tema atau judul renungan, bukan kamu yang memilih aku. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku. Jadi dari judul atau tema ini kita sebenarnya juga sudah bisa menerka atau memberi penegasan bahkan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sering mendengar soal pilihan, ini sekali lagi bukan manusia, bukan kita orang Kristen yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita.
Nah, saudara terkasih, kalau kita bicara tentang pilihan, misalnya seseorang yang terpilih atau sesuatu yang terpilih, itu biasanya berkaitan dengan apa ya teman-teman? Saya memilih ini, saya memilih orang itu. Biasanya didasari apa biasanya? Ada yang berpendapat? Bisa apa saja kan? Ayo. Apa kira-kira? Kecocokan ya, hati. Nah, kenapa hatinya cocok gitu kan? Kenapa memilih dia kok bukan aku gitu kan? Iya kan? Ini apa? Mestinya kan ada dasarnya. Apa biasanya? Kalaupun itu bicara soal hati, soal cocok. Nah, cocok ini karena apa? Ada pertimbangan bukan? Iya kan? Ada dasar, ada patokan. Ini berarti apa? Kalau kita berbicara soal pilihan, tidak bisa lepas dari soal kualifikasi. Soal kualitas yang menjadi standar. Bahkan kalau kita akan membeli makanan online pun, memilih ya jenis tertentu kan pasti ada dasar pertimbangannya. Ya bisa jadi rasanya, bisa jadi mungkin harganya lah yang terjangkau gitu kan. Bisa jadi seperti itu atau dua-duanya. Yang enak sekaligus terjangkau. Plus gratis. Oh, itu namanya bukan harga lagi ya. Oke, itu sebagai pengantar ya. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu saya nonton lagi sebuah film. Saya yakin teman-teman pernah nonton The Mask of Zorro. Pernah nonton kan? Nah, dalam film itu dikisahkan bahwa Zorro yang senior itu kan, yang nama di dalam cerita itu Don Diego de la Vega, yang sudah menjalankan kezoroannya selama 20 tahun, rupanya boring gitu ya, atau setidaknya merasa capek karena sudah 20 tahun. Nah, karena itu dia akan mencari penggantinya. Nah, ini kan berarti soal memilih siapa yang akan meneruskan kezoroan saya ini kan. Nah, ternyata ditemukanlah seorang yang bernama Alejandro Murrieta. Padahal itu seorang penjahat ya, penjahat. Nah, ini Don Diego memang lihat itu penjahat. Ya, ini berarti dari segi kualitas ini jadi pertimbangan. Tetapi ada proses yang dipertimbangkan juga bisa membenahi kualitas dasar ini. Memang dia penjahat, tapi proses yang akan diikuti diharapkan nanti bisa memunculkan kualitas Zorro seperti yang dia jalankan selama 20 tahun itu. Nah, permasalahan sekarang bagi kita, bagaimana soal pilihan ini berlaku bagi kita? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen. Mari kita buka Alkitab kita. Pertama kita akan membaca di Injil Yohanes 15:16. Kak Clara bisa membaca untuk kita semua. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Sekalian ini dilanjutkan, Mbak Ripti akan bacakan Efesus 1 ayat 4 dan 5. Silakan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, dari dua ayat ini tadi ada frasa yang tegas, jelas bahwa Allah memilih kita. Allah yang memilih kita. Nah, mari kita coba telaah, analisis ya, fakta-fakta apa saja, kebenaran apa saja yang ada di ayat itu tadi, baik Yohanes maupun di Efesus tadi, yang terkait dengan kondisi kita, bahwa Allah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Ada berapa fakta? Yang pertama, mari kita cermati. Baik di Yohanes pasal 15 ayat 16 maupun
Efesus 1 ayat 4 dan 5, fakta pertama jelas. Allah yang memilih kita. Dalam bahasa Yunani dikatakan eklegomai. Artinya dari beberapa yang ada diambil satu. Nah, itu memilih. Seperti halnya ketika Yesus memilih murid-muridnya dari sekian banyak orang yang dihadapinya. Nah, ini perlu kita tandaskan bahwa Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Ini kuncinya. Bukan sekadar Allah memilih kita. Jangan lupakan, Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Nah, kita tentu saja memperingati bersama. Yang terakhir kita peringati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu rangkaian dari pelayanan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia, yang menyelamatkan setiap orang yang buka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamat. Itu bagian dari karya Allah memilih manusia. Nah, kalau kita bahas tentang Allah memilih kita, berarti kan ada orang seakan-akan tidak dipilih. Nah, ini di mana keadilan Allah? Allah adil. Karena seperti yang biasa kita bahas kalau Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan isi dunia ini, berarti bukan hanya atas orang tertentu saja. Sebenarnya kasih Allah diberikan untuk semua orang. Hanya saja tidak semua orang merespon positif. Nah, orang-orang merespon positif inilah yang akhirnya sebenarnya terhimpun di dalam orang-orang pilihan, sehingga bisa mengatakan saya dipilih Allah. Sebenarnya kalau orang-orang di luar yang sampai saat ini belum percaya Kristus, suatu hari nanti percaya kepada Kristus pun akan disebut sebagai orang-orang pilihan. Ini penting karena biasanya akan dipertanyakan berhubungan dengan keadilan Allah. Itu satu ya. Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam bahasa aslinya dunia ini bukan hanya alam semesta, tetapi juga di dalamnya termasuk isi alam semesta. Yang pasti adalah kita, manusia. Berarti Allah memilih kita sebelum dunia, bahkan sebelum kita dijadikan. Makanya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 itu kan, kejadianku dahsyat dan ajaib karena memang luar biasa ketika engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Berapa orang mungkin berpikir memang kita kain kok ditenun gitu kan ya. Ya, tapi kalau dari pelajaran biologi biasanya orang belajar tentang jaringan, histologi itu kan memang ada benarnya, karena jaringan itu kan bentuknya seperti benang-benang, yaitu keterbatasan saja dari diksi mengungkapkan seperti itu, atau itu justru bahasa yang puitis untuk mengungkapkan betapa indahnya manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, ini kita lihat Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Karena memang Allah punya rencana. Tapi sekali lagi ingat bahwa Allah tidak merancang yang ini selamat, yang ini saya pilih, yang ini tidak. Kalau begitu Allah nggak adil. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah menghendaki sebenarnya semua manusia menjadi orang-orang pilihannya. Karena kita ingat Kejadian 3:15 ya, ada janji induk bahwa Allah sebenarnya akan menyelamatkan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kembali kepada respon manusia. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, saudara, Allah menjadikan kita anak-anaknya. Ya, seperti yang tertuang di Efesus tadi ya, pasal 1 ayat 5. Allah menjadikan kita anak-anaknya. Bukan sekadar dipilih, status kita dipertegas sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi ini bukan anak biologis ya, tapi anak dari sisi teologis. Jadi status kita yang dulu adalah hamba, budak tepatnya, tetapi Tuhan Allah menebus kita dalam Yesus dan mengangkat kita menjadi anak. Dan
Ini juga menunjukkan keterpilihan yang istimewa. Karena bukan sekedar dipilih tapi menjadi anak-anak. Di bagian lain firman Tuhan mengatakan kita bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, itu fakta ketiga. Fakta keempat, nah ini apa sebenarnya tujuan Allah memilih kita? Ya, kembali kepada Yohanes 15 ayat 16 dan Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sekalipun nanti teman-teman juga bisa mengkaji kebenaran firman Allah dari bagian-bagian lain soal tujuan Allah memilih kita. Tapi hari ini, petang hari ini kita membahas dari 2 ayat ini tadi. Lah tujuan Allah memilih kita dikatakan tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bukan sekadar milih. Ya seperti tadi kan, ibaratnya Zoro tadi menentukan, dia dipilih, diproseskan apa? Supaya menjadi suruh sejati yang membela kebenaran gitu kan. Nah lebih lagi ini, Allah yang memilih kita. Bukan sekedar kebetulan, ada tujuannya. Ya targetnya jelas, supaya kita kudus. Ya kudus itu kalau dari bahasa aslinya kan hagiosun, disendirikan, dikhususkan untuk tujuan khusus. Nah berarti ini sudah kualitas yang istimewa, kualitas yang tidak sembarangan karena Allah yang menetapkan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini bicara juga soal dinamika. Jadi Allah tahu siapa kita, sekalipun kita dipilih, sekalipun kita dianggap menjadi anak, tapi tidak mendadak menjadi kudus, tidak mendadak menjadi tak bercacat di hadapannya. Ada proses yang harus kita lalui dan inilah yang harus kita ingat. Proses inilah yang harus kita jalani. Nah tujuan yang kedua, Allah memilih kita supaya seperti yang dijelaskan di Yohanes 15, supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Berapa orang menganggap wah ini buahnya ya buah roh. Seperti tertuang di Galatia 5. Ya kalau pergi ya supaya kita pergi. Ya kalau untuk menghasilkan buah roh tidak perlu pergi, di rumah aja bisa. Ya. Tetapi ini ditekankan pergi, ini bukan soal pembaruan karakter saja. Tapi sebenarnya ini menjangkau jiwa. Dalam arti apa? Kita harus mengemban tugas marturia, berbagi kesaksian tentang siapa Allah, siapa Yesus, dan apa yang dikerjakan Yesus untuk manusia yang berdosa. Nah ini tugas kita adalah pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Inilah artinya keselamatan, keterpilihan itu jangan hanya kita nikmati sendiri, tapi mestinya juga dinikmati orang lain. Nah orang lain tidak mengerti, orang lain belum tahu, ya tugas kita pergi menjangkaunya, menyampaikannya supaya mereka juga menikmati keselamatan, menikmati kondisi terpilih oleh Allah. Hingga akhirnya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara terkasih, kalau kita lihat tujuan ini sudah jelas, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi satu sisi dalam proses itu kita harus tetap pergi, ya, menghasilkan buah, karakter diperbarui terus, supaya buah roh itu nyata dalam hidup kita. Nah kemudian dari situ seiring sejalan kita akan bisa seperti teman-teman bahas beberapa waktu lalu dengan Bapak Pendeta perihal keteladanan hidup. Kendati masih muda, jangan sampai diremehkan orang. Tetapi sudah bisa diandalkan. Karena apa? Kualitasnya. Ya kualitasnya yang bagus, apalagi kualitas yang ditetapkan Allah ada pada kita. Ya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi inspirator bagi orang lain. Bisa menjadi motivator bagi orang lain sehingga orang lain nanti akan menikmati kebaikan-kebaikan Allah seperti yang kita terima. Nah, teman-teman, dari uraian tentang fakta keterpilihan kita tadi, apa yang bisa kita jadikan bahan refleksi sekaligus aplikasi di dalam hidup kita? Yang pertama, ya tentunya mari kita menyadari sekaligus mensyukuri kita yang dulu orang-orang berdosa, yang harus dimurkai Allah, yang dengan kekuatan sendiri tidak mungkin mendapatkan keselamatan,
yang dengan daya upaya sendiri tidak mungkin mengalami pembaruan. Tetapi oleh anugerah Allah kita diperbarui, kita diselamatkan. Sadari, syukuri ya karena Allah memilih kita. Nah yang kedua saudara-saudara, nah seperti tadi, kalau kita dipilih ada kualifikasi yang harus kita penuhi, ada konsekuensi yang harus kita penuhi juga. Lebih lagi ini yang memilih adalah Allah. Dari tujuan tadi sudah jelas, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Oleh karena itu apa? Ya ini berarti ada tanggung jawab yang Allah tetapkan. Aplikasinya apa? Ya mari kita coba ketahui dari belajar firman Tuhan, dari persekutuan kita dengan saudara seiman, kita pasti akan tahu apa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang terpilih. Nah kalau kita bicara tanggung jawab, pasti yang utama adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita kepada orang lain, tanggung jawab kita kepada diri sendiri, tanggung jawab kita kepada lingkungan kita. Jadi yang harus kita perhatikan, seperti hanya kita bicara keteladanan ya berapa waktu lalu, ya keteladanan itu dari perkara-perkara kecil hingga perkara-perkara yang besar. Dari cara berkata-kata kita, cara bersikap kita, cara berbusana kita, cara bertindak kita. Ya bahkan teman-teman bahas kan hanya soal posting, update status saja itu bisa menjadi indikator ini teladan apa tidak, ini orang pilihan Allah atau tidak, gitu kan? Maka pilih mana yang betul-betul layak kita postingkan. Kita pernah belajar ya, saring sebelum sharing, gitu kan? Posting yang penting dan baik, jangan asal posting, nanti tidak bermutu, ya mutu tapi rendah banget itu kan. Jadi kita lihat tanggung jawab kita itu sebagai orang pilihan Allah nggak gampang, karena Allah yang memilih. Ya kalau manusia yang memilih saja masih bisa ditawar, ini Allah yang milih, standarnya, kualifikasinya pasti tinggi. Dan yang ketiga aplikasinya apa? Ya mari kita menjadi teladan, karena kita pilihan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita tampilkan mestinya ini menunjukkan. Ya kalau kita bicara soal pilihan Allah, kita juga tidak bisa melepaskan satu ayat ya, 1 Petrus 2, 9, 10. Kita adalah bangsa pilihan ya. Ya umat Allah. Ya, kalau disebut bangsa pilihan, kita di sana disebutkan sebenarnya kita ini etalase, mewartakan pekerjaan Allah. Itu adalah iklan, etalase. Nah bayangkan kalau iklan itu nanti tidak menampilkan sesuai dengan produknya. Kalau iklan itu hanya iklan PHP, ya orang tidak akan tertarik, orang tidak akan percaya. Karena itu kita harus sadar, kita ini teladan, ya jadilah teladan sebagaimana Allah tetapkan. Kita teladan dengan dasar hidup-hidup yang diwarnai kebenaran oleh firman Allah. Dari sana kita juga pasti akan terdorong untuk senantiasa mempelajari bagaimana kita menjadi teladan. Baca, gali firman Tuhan. Mari kita belajar di tengah-tengah persekutuan dengan saudara-saudara seiman, karena saling menguatkan. Bahkan sebenarnya kita di tengah situasi pandemi corona itu juga bisa belajar banyak hal. Bahkan dari orang-orang yang enggak benar pun kita bisa belajar sesuatu yang benar. Ya jangan ikut yang menjadi tidak benar ya. Ya kita setidaknya meluruskan, ya apa yang bisa kita katakan ya kita tunjukkan. Nah kita bisa belajar dari segala situasi, dan Allah memakai hal itu menuntun kita agar target kita seperti yang Allah tetapkan bisa tercapai. Nah kiranya hal ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, bukan kita yang milih Allah, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang memilih kamu di dalam Yesus Kristus. Selamat menjalani tugas hidup sebagai umat, sebagai orang-orang pilihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena kesempatan bagi kami untuk mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan telah selesai. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntun kami
supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, kami terima petang hari ini akan kami pahami lebih dalam lagi, bahkan akan menjadi nyata dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan kami sehari-hari yang menampilkan bahwa hidup kami adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah. Tuhan pimpin kami supaya kami rekan-rekan remaja dan pemuda di GKJ Jebres menyadari keberadaan kami sebagai umat pilihan Allah dan ada tanggung jawab untuk hidup kudus dan tak bercacat di depan Allah, untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap, agar bukan hanya kami yang menikmati keselamatan, bukan hanya kami yang menikmati keterpilihan oleh Allah, tapi orang-orang yang kami temui pun karena pelayanan yang Tuhan izinkan dapat menerima Kristus dan menjadi orang-orang yang bersukacita karena menikmati anugerah terindah seperti yang kami terima. Inilah doa kami Tuhan, bimbing kami untuk memuliakan nama Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Allah. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Purwoto. Untuk selanjutnya mari kita mengumpulkan persembahan. Sebelum itu mari kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, penghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk selanjutnya doa persembahan dan syafaat Pak Danang, persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah kemuliaan kami kembali menghadap Tuhan. Terima kasih kami boleh mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau, dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan perawatan Tuhan, sehingga kami boleh kedapatan sehat dan kuat pada saat ini. Terima kasih di dalam masa-masa pandemi ini Allah senantiasa memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami boleh melalui masa-masa ini dengan baik. Kami terkhusus berdoa untuk anak-anakmu pemuda remaja di GKJ Jebres ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka masing-masing, supaya mereka di dalam masa-masa yang pandemi ini boleh merasakan penyerahan Tuhan dan boleh tetap tinggal diam dengan penuh iman kepada Engkau, sehingga kami boleh membagikan setiap apa yang kami dapat dari Engkau ini kepada orang lain, dan kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup, dan sehingga banyak orang yang mengenal kami dan juga mengenal Tuhan karena kami, dan kami boleh membagikan keselamatan yang telah kami rasakan, kami dapatkan dari Engkau, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk anak-anakmu yang saat ini sedang dalam proses mencari sekolah yang baru. Biarlah Allah yang turut campur tangan dengan setiap proses yang ada, dengan tata cara yang sudah ditetapkan. Biarlah kami boleh mendapatkan kemudahan di dalam kami mencari pendidikan yang lebih tinggi. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah Allah yang turut campur tangan di dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami boleh tepat di dalam memilih dan memutuskan jenjang pendidikan mana dan sekolah mana yang boleh kami putuskan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang senantiasa memberkati kami, dan saat ini kami sebagai ucap syukur kami mempersembahkan persembahan kami. Biarlah setiap apa yang kepersembahan ini boleh menjadi
dan mendukung pelayanan di GKJ Jabes ini dan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Allah juga memberkati di dalam kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara dan puji Tuhan kita juga sudah mendapatkan berkat berupa firman bahwa Tuhan yang telah memilih kita dan tugas kita adalah menjadi teladan dan mewartakan Yesus. Untuk itu, marilah kita tutup persekutuan ini dengan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dengan bangkit berdiri. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, angkat tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan memberkati.